Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur, mudah-mudahan kita kondisi sakit pun masih bisa berbakti dan mengabdi kepada Allah. Mudah-mudahan kondisi kita makin baik. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kelak kita bersatu besok di surga. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, kita tetap sangat bersyukur kondisi seperti apapun diberikan Allah. Mau sakit, mau sehat, mau miskin, mau kaya, mau sempat, mau sempit, diperolok-olok orang atau dilecehkan. Syukurilah hidup ini. Masih syukur diberikan kehidupan. Orang sudah dimatikan. Positifnya kita masih dihidupkan, insya Allah kita bisa beribadah. Menambah-nambah amal kita yang sangat sedikit, yang secara teori kita belum layak sebenarnya masuk surga. Kita masuk surga karena kemudahan dari Allah. Kalau menghitung dari ibadah kita, Bu, saya terutama belum pantas saya merasa masuk surga. Tapi kita tetap berharap, kita tetap berdoa, mudah-mudahan Allah mempersatukan kita kelak di surga. Ya Bunda ya, karena mengerikan dahsyatnya azab neraka itu. Di penjara aja pun disiksa, ditarik, diseret sama polisi, sama koramil. Apalagi neraka, diseret sama malaikat. Malaikat apa Bu neraka, Bu? Malaikat apa di neraka? Malaikat Malik. Wajahnya sejelek-jelek gitu, menakutkan. Wajah Malik itu diseret, Bu, nggak ada ampun. Subhanallah, dilempar begitu saja, meraung-raung, ditekan sama malaikat ke bawah, diangkat lagi, ditekan lagi, selama-lamanya, khalidina fiha abada. Kalau kita bicara neraka, Bu, menakutkan. Oleh sebab itu, tetaplah hari demi hari kita isi dengan kebaikan, dengan amal soleh, dengan taubat, dengan air mata. Kalau air mata kita hari ini jadi saksi padang mahsyar, kita pernah menangis telah melakukan dosa. Air mata kita hari ini jadi saksi padang mahsyar, kita pernah menangis menyesali dosa yang pernah kita lakukan. Air mata penyesalan, air mata taubat menguntungkan kita besok di padang mahsyar. Sedikitlah tertawa. Kalau seandainya mereka tahu, kata Rasulullah, bagaimana dahsyatnya padang mahsyar itu, bagaimana dahsyatnya azab kubur itu, bagaimana dahsyatnya neraka itu, mereka tidak akan pernah bisa tertawa, kata Rasulullah. Mereka tidak akan pernah bisa tertawa. Hari-hari mereka diisi dengan tangisan, seperti Rasul dan sahabat. Mereka sudah dijamin masuk surga, masih tangisan demi tangisan. Rasulullah sudah dijamin masuk surga, masih menangis. Bagaimana dia dengan kita? Ya Bunda ya. Oleh sebab itu, untuk mengurangi banyak tertawa, banyak istighfar dan berzikir.
mengingat kita dan mengingat dosa kita, mengingat orang tua kita yang sudah dipanggil Allah. Allahu alam seperti apa mereka dikubur hari ini. Tugas kita hanya satu, mendoakan mereka. Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan terus ayah ibu kita yang sudah meninggal. Mereka sudah berjasa membesarkan kita sampai seperti hari ini. Dengan segala kekurangan dan kelemahannya, kita maafkan mereka. Mereka sudah berjasa mendidik kita sampai kita mau mendengar pengajian seperti ini. Mungkin hampir semua orang tua kita sudah meninggal. Hah? Hanya berapa orang mungkin masih punya ibu, punya ayah. Kalau punya ibu, seringlah doakan mereka, mudah-mudahan diberkahi. Tapi kalau sudah meninggal, berdoalah, mudah-mudahan mereka lapangkan di kuburnya. Hari ini ruh mereka menyaksikan kita. Ibu saya yang udah meninggal hampir 30 tahun yang lalu, insya Allah menyaksikan anaknya di sini. Betapa bahagianya dia menyaksikan kita di sini. Ruh ayah kita yang sudah meninggal 40 tahun yang lalu menyaksikan kita hari ini ngaji di sini. Senyum dia melihat kita. Di saat orang-orang berkeliaran ke mall, di saat orang-orang jalan-jalan, di saat orang-orang nonton TV, kita masih mau ngaji. Bangga dia punya anak mungkin seperti kita. Karena kita ini hasil didikannya dulu. Dia bangga lihat ibu-ibu tidak jalan-jalan ke mall tapi ngaji, ya. Insya taubat itu harus dijemput, Bu. Diperintahkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kamu dengan sebenar-benar taubat. Yang namanya taubat cuma sekali, Bu. Karena pengertian taubat itu berhenti melakukan dosa dan maksiat sampai hari kematian kita. Bukan hari ini tobat, besok bikin dosa, bikin tobat dosa. Itu bukan tobat. Tomat. Bertobatlah berarti berhenti, menyesal, menjauhi, membenci apa yang sudah kita lakukan yang bertentangan dengan syariah. Mungkin ibu dulu, maaf, 42 tahun baru tahu hijab. Mungkin ibu dulu, maaf, 5 tahun pertama masih sering melawan suami. Mungkin ibu dulu hampir tidak pernah mematuhi perintah suami karena belum mengerti agama. Sekarang kita udah ngerti agama, muliakan suami ya, Bu. Dia pengganti ayahmu, kata Rasulullah. Jangan lawan dia. Patuhi dia. Oh, dia nggak benar, urusannya. Urusan kita mematuhinya. Perintahnya sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, wajib patuh. Tapi suami saya galak, Pak, urusan dia. Urusan kita tunaikan, memuliakan suami. Karena itu pilihan ibu. Ketemu di halte Berlandul. Di mana ibu ketemu dulu? Di kampus. Ada di halte, ada di mall, ada di masjid. Biarlah masa lalu itu berlalu. Ke depan kita merubah diri lebih baik. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, bisa melakukan perbuatan lebih baik dan mulia. Perintah bertobat 668 11 ayat 3. 668 kemudian 11 ayat 3. Ya, surah 66 ayat 8, surat 11 ayat 3. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia.
sedang cahaya memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Coba lihat Bu, orang beriman itu kelak di padang mahsyar bercahaya. Cahaya yang paling terang adalah Rasulullah. Kalau ibu temukan nanti di padang mahsyar orang cahaya yang luar biasa, itu Rasulullah. Selalu saya berdoa, izinkan hamba ya Allah kelak memeluk Rasulullah di padang mahsyar, yang selama ini kita hanya bisa bersalawat kepadanya. Betapa bahagianya kita Bu ya, dari kejauhan kita lihat cahaya yang luar biasa. Begitu kita tanyakan, ternyata itulah Rasulullah, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, ibadahnya paling sempurna di muka bumi ini, akhlaknya paling mulia di muka bumi ini, kasih sayang terhadap manusia lain di muka bumi ini. Kadang dia lupa mengurus dirinya sendiri, tapi begitulah cinta kepada makhluk Allah yang namanya kaum muslimin. Di padang mahsyar nanti Bu, enggak berhentinya meminta kepada Allah. Kalau dia pergoki ada yang umatnya yang mau diseret masuk neraka, dia menghadap Allah, ampuni deh Allah ummati, ummati, umat. Begitu sayangnya Rasul sama kita besok di padang mahsyar itu. Padahal harusnya dia sudah masuk surga duluan. Dia diberikan izin masuk surga duluan, membuka surga duluan, melangkahkan kaki pertama ke surga, tapi dia tidak lakukan. Yang dia lakukan apa Bu? Ya Allah ummati, 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 umatku ya Allah. Kita selalu ngurus diri sendiri ya. Rasulullah tidak. Udah semua masuk surga, nanti umatnya baru dia masuk surga. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Iya Bu, kebahagiaan yang tidak bisa diceritakan bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah itu orangnya sangat ganteng Bu, rambutnya ikal sebahu, badannya tinggi, putih bersih, dagunya lonjong, alis matanya tebal, matanya bersinar dan bercahaya. Kalau ada orang duduk di sampingnya, orang itu semakin ganteng. Rasulullah itu manusia paling ganteng Bu. Nabi Yusuf, Rasulullah, Nabi Adam. 3 manusia paling ganteng muka bumi ini. Nabi Yusuf, Rasulullah, Nabi Adam. Kalau kita temukan biasa manusia ganteng di sana, mereka bertiga itu Bu. Yusuf, Rasulullah, Adam. Syukur-syukur saya bisa memeluk Rasulullah. Luar biasa Bu ya. Nah, baca nama-nama ayat 8 11:3. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan dan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat. Terus meneruslah taat kepada Allah. Ibu jujur yang jilbab merah, apa yang ibu dapatkan keuntungan beriman kepada Allah? Yang lain, ibu yang lain? Apa yang ibu dapatkan kalau dekat dengan Allah? Ketenangan jiwa ya, enggak gelisah, enggak kasak kusuk, enggak iri hati, enggak dengki, enggak khianat. Orang punya rumah besar dikit sudah iri, mobil bagus dikit orang iri. Kenapa Bu? Ada penyakit di hatinya. Kolbun salim dan kolbun zolim di sini.
Makanya orang bilang, aduh sakit sekali hati saya Pak. Nggak pernah sakit hati saya Pak, nggak pernah. Yang dipegang di sini. Emang hati itu di sini. Terasa sakit Pak. Dia ipar saya dulu, saya membayar kuliahnya di UGM. Sekarang sudah jadi menteri, boro-boro ke rumah Pak, malah menghina saya. Sakit Pak, sampai ke ulu hati. Nggak pernah sakit Pak sampai ke otak, nggak ada. Yang terasa memang hati. Makanya disebut hati, jagalah hati lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Kata A'agim, bukan kata saya. Benar itu, memang jagalah hati, lentera hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Pelihara hati itu agar ucapan kita, tindakan kita, kepribadian kita, penampilan kita, busana kita Islami. Ada orang ngaji bukan main penampilannya, hijabnya sampai ke lutut. Begitu pulang ke rumah, belanja ke tukang sayur nggak pakai hijab. Tukang sayur itu bukan Pak D-nya itu. Laki-laki suami ibu nyuci mobil celana pendek. Anak ibu main voli celana pendek. Tegur. Anak saya juga laki-laki kok di rumah 3. Hampir nggak pernah saya melihat paha dan betis anak saya. Di rumah kok nggak pakai sarung, mereka celana panjang, pakai training. Karena dari kecil saya biasakan. Kalaupun dibelikan celana pendek, mereka nggak bakalan pakai. Kesalahan sama ibu. Belikan suami celana pendek, cuci mobil celana pendek. Belikan anak laki-laki celana pendek, keluar rumah pakai celana pendek di atas lutut. Ya, sederhana memang itu, tapi membuat dosa. Ibu juga kadang anggap enteng pakai selendang, pakai kerudung, tapi nggak pakai jilbab. Naik turun kerudung itu, naik turun kayak dolar. Ini yang harus kita rubah. Itulah fungsinya ngaji. Ada perubahan, ada peningkatan, ada perbaikan, ada taubatan nasuha. Ya, hikmah taubat 1, menghapus dosa masa lalu. 3953 16119 539. Tiga 3953 16119 539. Ya. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengampuni dosa kita, tapi bertobat, tidak mengulang lagi. Mengampuni semua dosa-dosa kamu, kata Allah. Dijamin Allah itu. Maaf, angkat tangan jujur. 16-19. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni bagi orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah itu pengampun dan penyayang. Sudah diampuni, disayang lagi. Udah salah, Bu, masih disayangi Allah kita. Buktinya apa, Bu? Kesehatan diberikan, rezeki diturunkan. Ibu bikin maksiat sebesar apapun, rezeki suami nggak dikurangi. Kesehatan ibu nggak dikurangi. Bentuk apa, Bu? Kasih sayang Allah. Ibu kan coba dulu nggak sholat setahun, tetap ibu kok makan. Sholat nggak tinggal, tetap makan.
Karena sanksi yang diberikan Allah bukan di dunia, di padang mahsyar. Sanksi dunia sebenarnya ada. Apa itu? Gelisah. Orang tidak taat kepada Allah, pastikan mereka sebenarnya gelisah, Bu. Ibu kira tenang orang-orang kaya yang tidak sholat itu? Orang-orang yang badung-badung itu gelisah, Bu. Cuma mereka nggak mau jujur, gengsi jujur. Tapi kalau orang yang taat itu, Bu, pikirannya tenang. Walaupun hidupnya susah, orang melecehkan dia, merendahkan dia, memperolokkan karena hidupnya susah, tapi dia slow aja. Karena yang penting dia tenang. Karena tujuan diberikan iman itu apa, Bu? Ketenangan jiwa. Justru di kota besar penyakit terbesar apa? Gelisah. Penyakit di kota besar itu, Bu. Stres. Makan enak tapi gak selera makan. Tempat tidur empuk, kasurnya 16 juta tapi gak bisa tidur. AC-nya sejuk tapi mata gak bisa ketutup. Iya, Bu. Rumahnya mewah tapi nggak bermanfaat untuk dia. Kerudung bagus tapi nggak dipakai. Kacamata mahal tapi nggak pernah baca Quran. Berapa kacamatanya, Pak? 50 juta, Pak. 50, iya. Yang mahal itu bukan kacanya, frame-nya ini, lapis emas. Pernah saya tanya gitu, berapa kacamata bagus banget? Iya, alhamdulillah Ustaz. Berapa? 50 katanya. Subhanallah, 50 juta kacamata frame-nya. Tapi belum tentu pakai Quran, baca Quran dia. Mendingan Ibu kacamata cuma 20.000. Beli di pedagang di pinggir jalan, 3 jam bertengkar baru jadi beli. Ya, terus maka siapa bertobat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Ampun lagi Maha Penyayang. tapi garis bawah, Ibu, tidak cukup bertobat, harus memperbaiki diri. Enggak cukup minta ampun, harus berhijab. Banyak orang, saya sudah taubat Ustaz, tapi nggak berhijab. Jadi taubat itu harus diiringi, diimbangi, diikuti, melakukan perbuatan baik dan terpuji. Itulah sebenarnya taubat itu. Mengikuti perbuatan baik, diimbangi dengan kebaikan. Kalau sekedar berhenti melakukan kejahatan, tidak melakukan kebaikan, bukan bertaubat. Yang terjadi itu selama ini, dia tidak berzina memang, tapi nggak sholat, ya. 2. Membersihkan jiwa dari beban dosa. 654 727. Membersihkan jiwa dari beban dosa. 654 727. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, Assalamualaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang membuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibu melakukan dosa besar tapi bertobat, tapi nggak mengimbangi dengan kebaikan, oh nggak guban. Ya, harus diimbangi dengan kebaikan. 727.
Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Jadi dulu Bu, Adam dengan istrinya di sorga Bu. Iblis iri. Bagaimana agar Bu, manusia itu jangan masuk sorga dan tidak di sorga. Didekatilah istrinya. Akhirnya karena mereka sudah berbuat dosa besar, diusir Allah dari sorga, terbuanglah ke bumi. Menurut riwayat, Nabi Adam ini terbuang ke negara India. Kaget mereka. Yang biasanya kenikmatan sorga luar biasa, semua serba gratis, sungai-sungai airnya madu dengan susu, tiba-tiba dibuang ke India. Yang ketemu sungai Gangga. Kaget mereka. Kesalahan mereka Bu. Diberikan Allah sanksi kepada mereka. Seandainya mereka tidak buat itu, kita ini semua di surga. Tapi untungnya seandainya di surga tidak ada kenikmatan yang beragam. Kalau kita kan di dunia macam-macam kita dapatkan. Sama dengan beginilah Bu, logikanya sederhana. Kalau saya lahir orang kaya sampai meninggal orang kaya, biasa-biasa aja. Tapi ketika saya lahir miskin, ketika saya nikah jadi orang kaya, baru bisa menikmati itu. Karena bisa membanding, aku pernah miskin dan aku sekarang kaya. Tapi kalau aku kaya sejak lahir sampai sekarang, nggak bisa aku nikmati hidup ini. Dulu kami punya mobil, sekarang saya punya mobil. Dulu kami rumah besar, sekarang saya punya rumah besar. Biasa aja jadinya. Tapi kalau seandainya miskin dulu, syukur itu muncul. Alhamdulillah ya Allah, aku sekarang bisa punya mobil. Alhamdulillah ya Allah, aku sekarang bisa punya rumah. Syukur muncul karena membanding. Syukur hilang karena tidak ada pembanding. Jadi Bu bersyukur dulu miskin sama orang tua di Garut, di Brebes, di Tegal, di Pisangan Lama. Bu Dedi di mana dulu? Hutan kayu, jadi orang hutan. Namanya hutan itu kayu. Bu, terus poin ketiga, membawa kedamaian hati. 9:112, 17:25. Membawa kedamaian hati. 9:112, 17:25. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji Allah, yang melawat, yang rukuk dan sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Gembirakan orang mukmin dengan ketenangan dunia akhirat. Di dunia ketenangan jiwa, di akhirat surga. Ibu belum ketemu ya? 9:112 itu. Diberikan ketenangan jiwa. Tujuh belas 29 25. 17:25. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Tapi bertobat dulu Bu. Jangan mentang-mentang Ibu tahu Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang, masa bodoh. Pak Allah kan Maha Penyayang Pak.
Tapi bermaksiat, neraka lah. Nggak bisa Bu, harus berbuat baik, harus bertobat, harus berbuat kebajikan. Kemudian poin kelima, dijauhkan dari azab. 3954. Dijauhkan dari azab. 3954. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Kalau sudah azab turun nggak bisa ditolak Bu. Contoh, ketika banjir besar Jakarta, 70% kita rumah tenggelam. Rumah ustadz tenggelam, rumah ulama tenggelam, rumah kiai tenggelam, rumah preman tenggelam, rumah koruptor tenggelam, rumah maling tenggelam. Sama kok. Yang bermaksiat mereka, bikin dosa mereka, setannya mereka. Tapi rumah saya tenggelam. Di Cipinang lagi saya, pinggir sungai apa? Di pinggir sungai Cipinang itu. Saya di sana dulu. Kalau ada hujan lebat kencang, saya siaga 1. Jadi nggak kuat lagi, saya udah tengah 2. Hujan terus-terus. Dari siang saya siaga 1 nggak tidur, mengantisipasi air masuk ke rumah saya. Alhamdulillahnya saya bisa berenang memang. Makanya Bu, berenanglah. Karena berenang salah satu olahraga yang dianjurkan Islam. Berenang, berkuda, memanah. Tiga-tiganya saya bisa itu. Berenang, tubuh semua bergerak. Anggota tubuh adaptasi. Berkuda, kemampuan menetralisir hewan. Apa satu lagi? Memanah. Membiasakan fokus dan konsentrasi. Jadi 3 olahraga Islam itu ilmiah alasannya. Berkuda itu enak Bu. Berani berkuda. Berenang Ibu bisa. Terus apa yang bisa? Makan. Disunahkan kita loh Bu itu. Berkuda, berenang, memanah. Pekerjaan yang paling saya senangi berenang. Tubuh itu sehat Bu, bergerak semua. Paru-paru, jantung, kaki, tangan, mata, hidung. Apalagi kalau kita berenang itu di bawah. Kalau Ibu kan berenang gaya batu, masuk langsung tenggelam, meninggal. Poin kelima. Ayo. Akan merasakan kasih sayang Allah. Udah. 24 10 53 32. Akan merasakan kasih sayang Allah. 24 10 53 32. Ya. Dan andai kata tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas dirimu, dan andai kata Allah bukan penerima taubat lagi maha bijaksana, saya kamu akan mengalami kesulitan. Coba lihat Bu, seandainya Allah tidak maha penyayang, tidak menerima taubat kita, kita akan mengalami kesulitan. Tapi karena Allah maha penyayang, dosa kita besar tapi diampuni, kesalahan kita numpuk tapi dimaafkan, kita diberikan ketenangan. Terus 5332, yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia telah mengetahui, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah, dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, orang yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Lihat Bu, jangan sok suci lah. Jangan kamu mengatakan kamu suci. Aku lebih tahu terhadap kamu, kata Allah. Kan banyak orang sok suci, merasa lebih hebat dari orang lain.
lebih bersih dari orang lain, lebih taat dari orang lain, lebih alim dari orang lain, lebih solehah dari orang lain, lebih berilmu dari orang lain. Jangan sok suci, kata Allah. Aku tahu kok hatimu seperti apa. Cari muka semua itu. Ya. 6. Mendekatkan diri kepada Allah. Empat dua tujuh. 427 3 135 136. Surat 4 ayat 27, kemudian surat 3 ayat 135 dan 136. Dan Allah tidak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Tidak menerima taubat ibu, Bu, kalau ibu cuek, masih bodoh, tidak diterima taubatnya. Kemudian terus 3 135 136. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik pahala bagi orang-orang yang beramal. Bu, kekal di dalamnya. Setiap orang yang surga apa? Di dalamnya mengalir sungai-sungai, mengalir sungai-sungai, mengalir sungai-sungai. Ya, hampir semua negara di dunia ada sungai memang. Cuma bedakan kita dengan Eropa. Di Eropa sungainya hijau, bening. Kita butek, Ciliwung. Karena kalau di Eropa, Bu, rumah menghadap ke kali. Di Indonesia, kalinya di belakang rumah. Jadi buang sampah, buang kotoran semua ke kali. Karena dia membelakangi kali, bukan menghadap kali. Itu bedanya dengan sungai di Eropa. Di sana sungai, rumah menghadap sungai semua. Di Amerika juga gitu, perumahan mewah gitu, tapi menghadap sungai. Siapa sih yang pinggir kali rumahnya? Ada? Nggak ada yang ngaku. Ya, terakhir, memberikan kesempatan untuk mulai hidup baru. Kenapa katakan hidup baru? Karena bertobat, memulai dari nol lagi dia, memberikan kesempatan untuk mulai hidup baru. (25 70 71) 20 82. Ya, 25 70 71 20 82. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Yang melakukan amal soleh, bukan amal salah. Ya, Bu. 2082. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertobat,
beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Tetap di jalan yang benar. Setelah taubat bukan kembali rusak. Jangan ibu habis taubat bulan depan jadi setan. Tetap di jalan yang benar, kata Allah. Itulah substansi orang bertobat itu. Siap kalau dia menyimpang lagi, tobat lagi, nyimpang lagi, tobat lagi, tertolak, Bu. Iseng namanya itu. Dosa ibu itu apa saya bilang tadi yang terbesar? Ngerumpi itu. Istilah saya dokam, dosa cangkem. Tahu cangkem? Kalau orang Padang bilang muncuang. Udah cukup? Pertanyaan? Iya, kasih mic. Ini dari PDIP, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian dari harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan saat itu sungguh Allah Maha Tahu. Berarti harta kita itu ada lawannya. Iya. Di harta kita itu ada hak orang lain. Sebagian berarti separuhnya ya Ustaz? Belum tentu. Hak orang tua ibu, hak suami, hak anak. Macam saya kan, di rumah saya itu ada hak istri. Kalau saya meninggal kemana jatuh? Anak dan istri. Jadi kalau meninggal suami ibu, saya anjurkan secepatnya warisan dibagi. Fitnah nanti. Hak ibu berapa persen? Hak anak berapa persen? Hak orang tua suami ibu berapa persen? Bagikan langsung. Jangan ibu menguasai harta itu. Ingat, mertua ibu punya hak di harta itu. Indonesia nyaris mertua terlupakan. Itu meninggal anak kandungnya, bro. Maaf, siapa sih yang suami udah meninggal? Udah ibu bagi gak sama mertua? Anaknya? Saudara aja? Anak tunggal ya? Dia yang dapat anaknya. Iya, Bu. Jadi jangan ibu halo. Jangan mentang-mentang suami ibu meninggal harta ibu kuasai. Nggak bisa. Satu lagi Ustaz, kalau kita mendapat harta warisan ya, berupa uang gitu, terus berapa infak yang harus kita keluarkan? Kalau bicara infak kan dari sepertiga maksimal. Infak ya? Infak maksimal sepertiga, 30,3%. Nggak boleh di atas itu, Bu. Kalau dapat 100 juta, 33 juta boleh diinfakkan. Kalau misalnya dapatnya 50 juta, itu Ustaz? Ya, ambil aja sepertiga, 17 juta. Jadi ibu jangan belum selesai nih. Menginfakkan harta itu, baik itu sedekah, infak dan zakat, yang terbaik kepada saudara kita yang tidak mampu. Adik, kakak, ponakan, besan, mertua. Jangan orang lain. Dibagi ke anak-anak boleh Ustaz ya? Dibagi ke anak-anak sedekah boleh. Kasih semua. Sedekah boleh. Kan nggak boleh sama anak. Kalau saudara boleh. Saudara boleh. Tidak boleh berzakat kepada anak. Ya? Jangan berzakat sama anak. Tahu kenapa, Bu? Halo, dengar dulu saya. Shh. Kenapa? Karena anak sudah kewajiban orang tua. Kewajiban saya, istri saya, anak saya, ayah saya, ibu saya,
Berdoa saya mentelantarkan itu. Saya hidup bermewah-mewah di Pekanbaru, di Bekasi. Ibu saya susah di Medan, neraka saya. Kalau itu anak perempuan kan kalau sudah menikah pas tanggung jawab orang tua. Iya pasti. Nah, itu bagaimana Ustaz? Dia ngurus suami, ngurus mertua. Maksudnya misalnya orang tuanya nih orang aja lah gitu, dia mau mengeluarkan sedekah, sementara anak perempuannya ini hidupnya miskin lah. Iya dibantu anaknya, orang lain aja boleh, apalagi anak kandung. Jadi sedekah boleh gitu. Iya. Kalau zakat boleh nggak Ustaz? Gitu? Tidak boleh berzakat kepada anak, itu kewajiban. Tapi kan anak perempuan udah nikah gitu, Ustaz, sudah di luar tanggung jawab bapaknya kan? Oh iya boleh. Sudah nikah. Udah cukup? Ya kita makan apa ini? Doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.